Menundukkan Jawa Timur saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Hadiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Pemberontakan Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Hadiwijaya. Sepeninggal ayahnya tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram, dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap. Adiwijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu, Adiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benawa putra mahkota Arya Pamalat, menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Hadiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582 seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Adiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Kematian perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Hadiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Adiwijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Juru Taman memukul dada Adiwijaya, membuat sakitnya bertambah parah. Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Adiwijaya dengan anak Ki Ageng Selah. Adiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Pengganti Hadiwijaya memiliki beberapa orang anak. Putri-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalat Tuban.
Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri Bupati Demak. Arya Pangiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto, yang seharusnya memang Arya Pangiri sebagai penerus garis suksesi Sultan Demak dahulu. 3 Arya Pangiri didukung Panembahan Kudus pengganti Sunan Kudus untuk menjadi raja. Pangeran Benawasang, putra mahkota, disingkirkan menjadi Bupati Jipang. Arya Pangiri pun menjadi raja baru di Pajang dengan nama Tahta Ngahadiwijaya. Sekilas tentang sejarah Kesultanan Pajang, Solo. Kerajaan Pajang, Solo, tahun 1568 sampai tahun 1587. Perkembangan Islam di Jawa salah satunya dipelopori oleh kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Setelah Demak runtuh, maka bergantilah kerajaan Demak tersebut dengan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Jaka Tingkir yang berhasil menyingkirkan saingannya untuk kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang, Solo. Secara geografis, kerajaan Pajang terletak di daerah pedalaman. Kerajaan ini tidak berkuasa lama, hal tersebut disebabkan beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Namun meskipun demikian, kerajaan ini nantinya juga akan menghasilkan kemajuan-kemajuan yang signifikan terhadap perkembangan Islam di sekitar wilayah kekuasaannya. Jika ditinjau dari periode eksistensinya, kerajaan ini terhimpit oleh 2 kerajaan Islam besar yang letak mereka tidak begitu berjauhan, yaitu periode akhir Kerajaan Demak dan juga awal Kerajaan Mataram Islam. Berangkat dari hal tersebut, penting kiranya untuk kita bahas lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan ini. Berdirinya Kerajaan Pajang. Berdirinya Kerajaan Pajang pada akhir abad ke-16 M, merupakan tanda berakhirnya kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Jawa yang kemudian bergeser masuk ke daerah pedalaman dengan corak agraris. Ketika berbicara mengenai kerajaan ini, maka erat kaitannya dengan keruntuhan Kerajaan Demak. Di akhir kekuasaan Kerajaan Demak, terjadi peperangan antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir menantu Sultan Trenggono. Peperangan itu terjadi pada tahun 1546 M, ketika Sultan Demak telah meninggal dunia. Pertempuran tersebut memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Namun akhirnya perang tersebut kemudian dimenangkan oleh Jaka Tingkir. Ketika terjadi konflik antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir Hadiwijaya, sebenarnya Sunan Kudus kurang setuju dengan Hadiwijaya. Namun hal tersebut kandas, ketika Jaka Tingkir berhasil memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang, Solo. Pengesahan Joko Tingkir atau biasa disebut dengan Hadiwijaya menjadi sultan pertama kerajaan ini dilakukan oleh Sunan Giri. Sebelum resmi mendirikan kerajaan ini, Jaka Tingkir yang berasal dari daerah Pengging ini, sudah memegang jabatan sebagai penguasa di daerah Pajang, Solo, pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan ini juga dinilai sebagai pelanjut dan pewaris dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kertasura dan merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Kerajaan Pajang ini tidak berusia lama, karena kemudian bertemu dengan suatu kerajaan Islam besar yang juga terletak di Jawa Tengah yaitu Kerajaan Mataram. Pada awal berdirinya, wilayah kekuasaan Pajang hanya meliputi daerah Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena setelah kematian Sultan Trenggono, banyak wilayah Jawa Timur yang melepaskan diri. Namun pada tanggal 1568 M, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri lainnya di Jawa Timur, maka secara sah Kerajaan Pajang telah berdiri. Selanjutnya, Kerajaan Pajang mulai melakukan ekspansi ke beberapa wilayah, meliputi juga wilayah Jawa Timur. Berpindahnya kerajaan Islam dari Demak ke Pajang merupakan kemenangan Islam Kejawen atas Islam Ortodoksi. Setelah berkuasa beberapa waktu, kerajaan ini akhirnya mencapai masa kejayaan pada masa raja pertama mereka, yaitu Sultan Hadiwijaya. Namun pada perkembangannya, kerajaan ini kemudian mengalami masa disintegrasi setelah Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun 1582 M. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan Pajang setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara penerus-penerusnya. Kemudian ia digantikan oleh Arya Pangiri yang berasal dari Demak. Arya Pangiri kemudian bertempat tinggal di Keraton Pajang. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Arya Pangiri banyak didampingi oleh orang-orang dari Demak.
Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Arya Pangiri juga banyak yang merugikan rakyat, sehingga menimbulkan rasa tidak senang dari rakyat. Sementara itu, seorang anak dari Sultan Hadiwijaya yang bernama Benawa, dijadikan penguasa di Jipang. Pangeran Benawa merasa tidak puas dengan jabatan yang didapatnya. Sehingga ia meminta bantuan kepada Senopati Mataram, Sutawijaya, untuk menyingkirkan Arya Pangiri. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa yang telah bersekutu dengan Sutawijaya, mengambil keputusan untuk menyerbu Pajang. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berangkat untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahtanya. Perang terjadi di kota Pajang. Pasukan Arya Pangiri yang terdiri atas 300 orang Pajang, 2.000 orang Demak, dan 400 orang Seberang dapat dikalahkan pasukan koalisi Benawa dan Sutawijaya. Arya Pangiri sendiri tertangkap, tetapi diampuni nyawanya setelah Ratu Pembayun, istrinya meminta ampunan. Sutawijaya mengembalikan Arya Pangiri ke Demak, serta mengangkat Pangeran Benawa sebagai raja baru di Pajang. Benawa kemudian berinisiatif untuk membalas budi kepada Kesultanan Mataram, ia kemudian berinisiatif untuk menyerahkan hak atas warisan ayahnya kepada Senopati Mataram tersebut. Namun, Senopati menolak. Senopati tersebut kemudian meminta perhiasan emas intan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Pangeran Benawa dikukuhkan menjadi sultan di kerajaan Pajang, namun di bawah kekuasaan Mataram. Sepeninggal Sultan Benawa, terdapat beberapa orang sultan yang sempat memerintah. Tetapi pada tahun-tahun 1617 sampai tahun 1618 terjadi pemberontakan besar di Pajang yang dipimpin oleh Sultan Agung. Pada tahun 1618 kerajaan Pajang mengalami kekalahan melawan Mataram. Dengan demikian, runtuhlah kerajaan Pajang ini. Raja-raja Pajang Jaka Tingkir Hadiwijaya nama kecil Jaka Tingkir adalah Mas Krebet. Hal tersebut dikarenakan ketika kelahiran Jaka Tingkir, sedang ada pertunjukan wayang beber di rumahnya. Saat remaja, ia memiliki nama Jaka Tingkir. Nama itu dinisbatkan pada tempat di mana ia dibesarkan. Pada perkembangannya, Jaka Tingkir menjadi menantu dari Sultan Trenggana, Sultan Kerajaan Demak. Setelah berkuasa di Pajang, ia kemudian mendapat gelar Hadiwijaya. Jaka Tingkir berasal dari daerah Pengging, di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir juga merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari daerah Kadilangun. Melalui pemberontakan yang kemudian menjadi akhir dari Kerajaan Demak, Jaka Tingkir berhasil mendirikan kerajaan Islam baru. Meskipun tidak lama, namun bukan berarti kerajaan ini tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap perkembangan Islam di Jawa Tengah, tepatnya di daerah pedalam Jawa Tengah. Di bawah pimpinannya, kerajaan ini mengalami beberapa kemajuan. Salah satu kemajuannya adalah usaha ekspansi wilayah kekuasaan, seperti ekspansi ke daerah Madiun. Selain itu, Pajang juga berhasil melakukan ekspansi ke daerah Blora pada tahun 1554 dan daerah Kediri tahun 1577 pada tahun 1581 Jaka Tingkir berhasil mendapatkan pengakuan dari seluruh adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa pemerintahannya jugalah mulai dikenal di daerah pesisir, yaitu kesusastraan dan kesenian dari keraton yang sudah terkenal sebelumnya. Kesusastraan dan kesenian keraton tersebut sebelumnya berkembang di Demak dan Jepara. Selain itu, yang terpenting adalah pengaruh Islam yang kemudian menjalar cepat ke seluruh daerah pedalaman, dengan seorang tokoh pelopor yaitu Syekh Siti Jenar. Sedangkan di daerah selatan, Islam disebarkan oleh Sultan Tembayat. Pada saat ini terdapat tulisan tentang sajak monolistik Jawa yang dikenal dengan Niti Sruti. Diadakannya pesta Angkawiyu. Selain itu, kesusastraan Jawa juga dihayati dan dihidupkan di Jawa Tengah bagian selatan. Dapat dikatakan bahwa pada masa inilah, Kerajaan Pajang mengalami masa kejayaan, sebelum akhirnya kerajaan ini mulai mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Jaka Tingkir atau Hadiwijaya 1582 m. Arya Pangiri merupakan raja kedua setelah Jaka Tingkir. Arya Pangiri berasal dari Demak. Ayahnya bernama Sultan Prawoto yang merupakan raja keempat kerajaan Demak. Arya Pangiri pernah menjabat sebagai bupati di Demak. Namun setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, ia kemudian menjadi Raja Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya. Setelah menjabat sebagai Sultan di kerajaan ini, ia kemudian bergelar Sultan Ngawantipura.
Ia dikisahkan hanya peduli pada usaha untuk menaklukkan Mataram daripada menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Dia melanggar wasiat mertuanya, Hadiwijaya, supaya tidak membenci Sutawijaya. Ia bahkan membentuk pasukan yang terdiri atas orang-orang bayaran dari Bali, Bugis, dan Makassar untuk menyerbu Mataram. Arya Pangiri juga berlaku tidak adil terhadap penduduk asli Pajang. Ia mendatangkan orang-orang Demak untuk menggeser kedudukan para pejabat Pajang. Bahkan, rakyat Pajang juga tersisih oleh kedatangan penduduk Demak. Akibatnya, banyak warga Pajang yang berubah menjadi perampok karena kehilangan mata pencaharian. Sebagian lagi pindah ke Jipang mengabdi pada Pangeran Benawa. Hingga akhirnya, ia berhasil dikalahkan oleh Benawa, yang kemudian akan menjadi Sultan Kerajaan Pajang. Setelah ia kalah, ia dipulangkan ke Demak. Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya. Sejak kecil, ia sudah dipersaudarakan dengan Sutawijaya yang nantinya akan mendirikan kerajaan Mataram. Pada perkembangannya, melalui garis keturunannya lah nantinya akan dilahirkan orang-orang besar dan pujangga-pujangga besar. Setelah Sultan Prabu Wijaya meninggal pada tahun 1587, kerajaan Pajang menjadi negara yang tunduk sepenuhnya terhadap Mataram. Hal ini disebabkan tidak adanya pengganti yang cukup cakap untuk memegang kendali pemerintahan Pajang. Keadaan kerajaan Pajang ditinjau dari berbagai aspek. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan agraris, sehingga penghasilan utama masyarakatnya merupakan aspek-aspek pertanian. Selain itu, disebutkan pula dalam sistem ekonomi, mereka sudah menggunakan uang dalam proses jual-beli. Letak geografis kerajaan ini, berada di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Pepe dan Dengke. Keadaan tersebut mendukung kesuburan tanah wilayah Pajang dan menjadi faktor pendukung berkembangnya sistem agraris di kerajaan ini. Disebutkan bahwa sekitar abad ke-16 sampai 17 kerajaan ini menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan sudah mengekspor beras keluar wilayah mereka. Secara politik, kerajaan Pajang masih mendapat nasihat besar dari para wali. Selain itu, kekuasaan di kerajaan ini didapatkan melalui kekerasan, pedang dan perang.